Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bravita Putrisya dengan 3 digit tim terakhir 054. Saya dari kelas 2024D. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan konseling motivasional interviewing atau konseling MI dengan permasalahan awal, yakni berkaitan dengan prestasi akademik. Untuk itu, selamat menyaksikan. Oke. Selamat malam, Alena. Selamat malam. Gimana? Cuaca hari ini kan panas ya? Iya, tapi sekarang hujan. Terus sekarang hujan. Iya. Terus tadi OTW kesini hujanan. Nggak ada, cuma gerimis kecil. Masih gerimis kecil, aman lah ya. Tapi waktu siangnya panas ya? Tapi kalau panas-panas gitu aktivitasnya lancar. Kalau weekend sih nggak ngapa-ngapain ya, jujur ya. Ngapain aja biasanya kalau weekend? Tadi sih cuma scroll TikTok ya. Makan bahan scroll TikTok gitu. Paling cuma selama angkat jumlah. Oh gitu. Jadi kalau berdapatan weekend kayak gini itu lebih dominan ke nyantai lah ya kerjaan di rumah. Kalau dari sekolah gitu emang kalau weekend nggak ada tugas ya? Kalau sekarang kan lagi itu kan ulangan. Oh lagi ujian. Akhir dia. Oh iya. Ada tugas. Oh iya. Jadi ujian sekolah itu berdekatan sama TKA juga ya? Jadi TKA-nya sudah. Oh TKA-nya sudah. Sekarang tinggal ujian akhir aja. Oh gitu. Udah makan apa belum ini tadi? Belum. Belum. Terakhir makan kapan? Siang. Ya. Tapi makannya nasi. Enggak sih. Makan apa kalau weekend? Oh bakso. Iya. Siang-siang makan bakso terus sampai sekarang belum makan. Iya. Rencananya pulang konseling ini mau makan atau gimana? Beli jajan. Oh beli jajan. Oke. Sebelumnya Alena udah pernah konseling apa belum? Sudah. Sudah? Iya. Berapa kali? Banyak gak sih? 3 atau 4 ya? Oh gitu. Itu permasalahannya beda-beda ya? Iya. Oke, karena Alena kan udah pernah konseling, tapi saya jelasin ulang aja. Kalau konseling itu yang pertama pasti kerahasiaannya dijaga. Terus yang kedua, Alena bisa terbuka cerita apapun. Terus yang ketiga, kita di sini sama-sama cari jalan keluar buat permasalahan atau apa sih yang lagi dibingungin sama Alena sekarang. Oke, sebelum kita mulai, aku mau tanya dulu. Ini duduknya udah nyaman apa belum? Nggak terlalu nyaman sih, soalnya kayak nggak ada. Apa sih namanya? Penyangganya gitu. Oh, kayak senderanya nggak ada. Mau aku kasih bantal aja gimana? Boleh. Oke, bentar ya. Maaf ya, karena ruang konseling kita mungkin agak terbatas. Jadi kita nggak punya meja bagi Oke. Kalau ini udah nyaman apa belum? Sudah. Oke, udah nyaman ya. Nah, kalau boleh ingat, kalau saya nggak salah ingat, kemarin kan Alena bilang kalau Alena ini ngerasa akhir-akhir ini nggak semangat belajar. Oh iya. Tapi di sisi lain Alena itu kayak tahu kalau nggak belajar gimana ujian akhir ya, ujian sekolahnya tadi bisa bagus. Apa benar itu? Benar. Oke, sekarang kita rumusin tujuannya bareng-bareng. Dengan Alena datang ke sini tuh nanti harapannya nih, pengennya itu apa sih? Rajin belajar gitu ya, kayak biar semangat belajar lagi. Oke, semangat belajar lagi. Ya. Berapa ya? 3 tujuan deh. Ya. Apa lagi? Nilainya bagus, nilai ujian bagus. Oke. Terus oke, 2 aja boleh? Oke, itu aja ya. Nah, mungkin
bisa diceritain, kan ini masalahnya belajar kalau menurut Alena itu apa sih? Belajar itu kayak Kita jujur aja, maksudnya kayak ya sepemahaman atau ngerasa kamu deh, dari sudut pandang pribadi kamu belajar itu apa, nggak ada yang salah kok. belajar itu kayak kita kayak cuma pelajari ilmu materi aja sih, itu sih. Kayak misal belum ulangan apa gitu kan pasti kan biasa kisi-kisi kan, ya udah belajar itu sih. Oke, terus Alena ngerasa kalau akhir-akhir ini Alena dalam mempelajari materi itu ada hambatan atau emang kayak nggak ada niat? Gak ada niat. Oke, bisa dijelaskan lebih lanjut? Kayak enggak, kayak gimana ya, nggak terlalu semangat kayak gak bisa belajar kayak sini, kayak ada aja kan kayak gitu. Terus bisa dibilang nggak excited lah ya kalau zaman apa bahasanya zaman ada sekarang. Terus dari rasa nggak excited itu tadi ujung-ujungnya dari awalnya belajar beralih ke kegiatan apa? Kalau nggak main HP ya mungkin ada ponakan pas ke rumah itu. Oh, main sama sepupu Iya. gitu. Oke. Terus tapi di sisi lain kan abis ini ujian. Terus perasaan kamu menghadapi mau ujian itu gimana? Kayak ya aku kayak belajar juga tapi sekarang kayak nggak ada rasa excitednya itu, kayak gak tahu bilang gimana rasa excitednya itu. Oke. Pengen belajar juga tapi nah pengennya itu pasti berarti ada hal yang seru dong kan, sampai ada rasa pengen walaupun dikit tadi. Nah pengennya tuh misal apa yang agak menarik nih dari belajar itu apanya? Kalau misalnya kita belajar kan biasanya ulangan, terus kayak pas ulangannya oh iya kemarin ini materi yang aku makanya pelajari itu muncul itu selanjutnya itu. Oh jadi ada kesenangan sendiri. Kalau nggak belajar kan kayak ini kan karena aku nggak belajar kayak nggak tahu jadi pusing. Oke, terus waktu kamu kan habis ujian nih, terus malamnya habis belajar, jadi yang dipelajarin muncul, terus kamu ngerasa kayak tadi seneng. Habis ulangan apa yang kamu rasain? Lega, kayak iya ya aku apa ya nggak bisa kemarin belajar bisa kayak agak males-males tapi kayak muncul jadi kayak nggak terlalu pusing pas ada ulangan. Iya, jadi perasaannya lebih dominan ke apa nih? Lega, senang, happy? lega sih. Lega. Terus waktu kamu ada di posisi setelah habis ulangan yang belajar itu, kira-kira kamu merasa kalau belajar kamu kemarin itu worth it nggak? Banget. Kayak kayak ini itu pas paginya itu kayak gak nyesel gitu loh pas kemarin belajar kayak pas males-malesan gitu, tapi kayak mungkin ini kayak nggak nyesel kemarin maksa diri buat belajar gitu maksudnya. Oke. Sekarang kan kita bandingin deh waktu kamu nggak belajar, habis ulangan terus nggak belajar, tadi kan bilangnya kayak aduh ini nggak belajar lagi materi ini. Nah perasaan setelah habis ulangan di nggak belajar itu gimana rasanya? Nyesel sama pusing ya. Pusing? Iya. Oke. Mikirnya jangan begini kemana terus bisa nilai gimana gitu. Oke. Terus kalau menurut kamu sekarang, kamu sadarnya itu belajar itu penting atau enggak? Konteksnya kita, maksudnya kita mau menuju ujian sekolah nih, USP kan dia namanya tadi. Ya. Nah penting nggak? Penting sih.
penting. Karena kan ya kalau nggak belajar ya dia biasanya nggak bisa apa sih namanya ngerjainnya gitu. Biasanya kan ada apa sih meskipun kan materinya kan juga udah diajar sama guru kan ya gak mungkin kita semua ingat materi kan dia makanya diharuskan belajar sebelum ulangan itu kan. Jadi kayak di review ulang Iya. gitu ya. di ulang gitu kan apa sih jelasnya materi semua materi kan gak mungkin ada ya materi jelasnya kan nggak semua materi kita paham, ada beberapa yang kayak nggak paham gitu. Oke. Berarti Alena ini udah sadar ya kalau misalnya belajar itu iya emang penting. Dan Alena pun tahu kalau habis ujian, posisi ngerjain ujiannya semalam belajar itu habisnya itu lega, kayak bangga sama diri sendiri juga. Nah, kan ini tinggal ujian sekolah. Ujian sekolah itu berarti ujian terakhir kan ya? Nggak ada ujian lagi. Nah, kira-kira dari kegiatan kamu yang kayak main HP atau main sama ponakan kamu tadi itu bisa nggak ya kayak disisihkan gitu? Kalau misal kamu berandai-andai, bisa nggak kamu menyisihkan kayak istilahnya maksalah diri kamu? Bisa harusnya agak susah ya jiwa makannya itu kalau di rumah tuh kayak ada banget gitu. Kita nggak tahu kayak belajar deh kelas gitu cuma belajar sama teman-teman itu kayak lebih giat gitu. Oh gitu ya. Apa kamu udah pernah coba strategi belajar yang lain, misal kayak belajar kelompok itu gimana? Kalau belajar kelompok sih biasanya kalau teman-teman itu nggak terlalu efektif. Oh gitu. Biasanya beli jajan. Oke. Ya gitu. Oke, berarti kita balik lagi ke ini ya, manajemen belajar sendiri ya. Kita hapus opsi belajar kelompoknya ya. Oke, kamu oke. Selanjutnya tadi kan sebetulnya Alena udah sadar kalau belajar itu penting. Sekarang coba Alena posisikan nih, anggap aja oke lah Alena nurutin kemagerannya tadi ya udah nggak belajar, kan belajar juga nggak ada yang nuntut ya, belajar kesadaran masing-masing. Nah, Alena nurutin magernya Alena, ya wes nggak belajar. Nah, kira-kira situasinya besok waktu kamu ujian sekolah itu gimana? Pusing sama pas selesai ujiannya kan jelasnya nyesel kan kayak aduh itu kasih nilainya ini gimana gitu pasti jelasnya amburadul kan kadang aja kan pas kita belajar aja amburadul lagi enggak gitu tuh oke. Kalau belajar aja udah amburadul, gimana kalau nggak belajar gitu? Berarti nggak bisa ya, kayak kata orang-orang lewat jalur langit aja itu nggak bisa. Oke. Nah, terus biar anggap aja besok itu inilah ya panggung terakhir lah kamu nampilin belajar kamu. Nah, biar kamu nggak amburadul itu kira-kira kamu harus apa? harus ya emang membagi waktu pas aku belajar nggak main HP nggak yang lain gitu. Udah pernah nggak kayak dijadwalin beneran gitu kan, misal di jam ada catatannya jam ini sampai ini, jam segini sampai jam segini oke boleh scroll TikTok, jam segini sampai jam segini oke ini waktunya belajar. Udah pernah belum? Pernah tadi misalnya aku sekolah jam 7 sampai jam 8 lah jadi nanti fokus belajar tak gitu kan nanti sebenarnya pas kayak apa ya 20 menit atau 10 menit belajar kayak aduh nanti sih nggak sih bisa 10 menit dulu ya sampai ambil HP buka TikTok itu nggak tiba-tiba di notif kan
tiba-tiba teman ngecat apa gitu kan. Terus tiba-tiba nanti orang bikin TikTok itu kayak ada lucunya. Oke, kalau misal udah nemu kan ya ini metodenya, karena udah bisa kayak gitu, pernah nggak kayak sengaja dititipin gitu HP-nya, jadi kayak emang pure mengisolasi diri, udah aja jadwalnya jam ini sampai jam segini gitu? Belum sih itu. Belum. Kalau misal kamu digituin, maksudnya kamu terapin, itu kira-kira bakal bisa belajar nggak? Kayaknya sih bisa ya. Nggak ada gangguan. Nggak ada gangguan. Iya, karena ada kondisi ponakan dulu kan sepupu gitu kan, dia kan sering kan buka ya, bukannya ya berarti kayak ada aja kegiatannya. Nah itu nanti beresin lip lah apalah gitu, ada aja misal apa sih namanya belajar itu. Tapi kamu kalau misal udah terlanjur nggak belajar nih, ujian nggak bisa nggak ngulang? Nggak bisa. Nah, terus bisa nggak ponakanmu bantuin memperbaiki nilai kamu? Nah, terus dari situ gimana? Apa mau minum dulu? Enggak. Oke. Terus gimana? Terus kan kayak harus belajar gitu gak sih, karena kan aku sih gak ada orang yang bantuin aku selain aku sendiri gitu. Oke. Terus berarti ini udah fix, ini mau belajar ini ya. Oke. Terus buat nambah semangat, kan kamu belajar pasti ada serunya selain maksudnya besok waktu ujian, waktu belajarnya tuh kamu udah nemuin titik serunya nggak Pas belajarnya? Iya. Kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Nah, kadang-kadang ada itu waktu di apa, di pelajaran tertentu atau iya pelajaran tertentu, misalnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tuh kayak puisi gitu enggak kayak apa ya, kayak bacaan yang seru gitu loh. Kalau PPKN sih kayak lebih ke tahu sejarah gitu. Oke. Jadi di dua hal yang emang kamu suka itu bikin jadi lebih semangat ya. Terus kalau gaya belajar kamu itu, kamu tipe yang kayak suka yang keheningan biar fokus, apa suka belajar sambil ada musiknya? Mending sih kalau ada musiknya itu tambah nyanyi bukan tambah belajar. Oh gitu. Iya. Jadi biar fokus, berarti tipe yang tenang, lingkungan sekitarnya tenang. Nah, kalau boleh tahu, ini rencananya kamu setelah pulang dari sini gimana belajarnya? Ya ini artinya tak taruh itu di kamar, kak tak di ruang tamu itu kan, tidak perlu di kamar belajar tuh. Oke. Nah, kita kan butuh kayak langkah-langkah pasti nih, kamu ya bakalan ngaku pas, maksudnya jalan gitu, jalan belajarnya. Nah, di sini aku mau kamu buat tulis. Yang pertama itu ini kertas pink itu adalah waktu jeda istirahat kamu belajar. Nah, waktu kuning ini adalah waktu kamu berbelajar. Misal belajarnya 30 menit, nanti boleh istirahat 15 menit. Nah, 15 menit ini boleh entah dibuat jalan-jalan, ambil minum lah, atau istirahatnya 5 menit. Nah, kayak gitu. Oke. Ini bisa ditulis ya. Ini buat yang kuning buat jam belajar, ini buat waktu istirahat. Kamu mau belajarnya berapa sesi nih?
2 aja ya. 2 aja. Oke. Berarti belajar pertama berapa menit? 30. Oke, ditulis. Berarti kamu menyanggupi 30 ya? Ya. Oke, 30. Oke. Yang kedua, ini waktu istirahat. Dari 30 menit belajar, kamu butuh berapa menit buat istirahat? 7 menit. Oke, 7 menit. Oke, setelah 7 menit kamu masuk ke sesi belajar yang Iya. kedua dong. Berapa menit? 30 lagi. Oke, 30 lagi. Oke, berarti setelah belajar sesi kedua ini udah selesai ya? Iya. Nah, nanti ini notes-nya ditempel di tempat yang emang kamu sering lihat atau di kamar kamu. Jadi ingat, kita sepakatin dulu nih, kamu jam belajarnya biasanya dimulainya jam berapa? Aku biasanya jam 7:30 ya. Ya, 7:30 ya. Jam 7 sampai jam 8. Startnya jam 7 ya? Berarti? Iya. Oke. Berarti ini jadi perjanjian kita ya. Iya. Kamu mulai belajarnya jam 7. Sesi pertama sampai 7.30. Iya. Istirahat 7 menit. Terus start sesi kedua berarti 38 ya. Iya. Sesi kedua sampai jam 8 jam 8 lebih 10 dong. 30 menit lagi. Iya, 30 menit. Kemudian 30, 60 lagi 1 jam terus 8. 8. Oke, baik. 8.08. Iya. Ini selesai. Iya. Nah, setelah selesai ini, kamu baru boleh buat skala TikTok, main sama ponakan kamu tadi. Oke, jadi kita udah punya rencana buat belajar kamu. Iya. Dan sekarang kamu udah tahu kalau kamu harus memang kebutuhan Iya, buat belajar. wajib. Oke. Kalau boleh tahu apa aja yang kamu dapat hari ini? Kayak manajemen waktu kan udah bisa gitu kayak bahasa namanya tuh kayak 30 menit belajar gitu. Oke. Ya itu terus lagi harus belajar soalnya harusnya nggak bisa yang nolong kayak kita kecuali kita sendiri kan yang belajar. Oke. Terus cara belajar buat biar bisa fokus. Oke. Jadi distraksinya kalau ada notif, oke, mending HP-nya dipindahin ke kamar sebelah dulu. Oke. Ini nanti dibawa pulang. Notes-nya dibuat ditempel di kamar. Nah, karena besok udah masuk ujian ya? Sudah. Oke, mungkin kita bisa jadwalin konseling kita lagi kira-kira di hari apa? Hari Jumat. Oke, hari Jumat kita bahas lagi gimana belajar kamu menghadapi ujian kamu. Semoga ujian kamu besok diperlancar. Sebelum kita tutup, kira-kira kamu ada pertanyaan nggak? Enggak ada sih, sudah cukup. Yakin? Ya, yakin. Oke. Terima kasih sudah berkenan meluangkan waktu untuk konseling. Semoga ujiannya diperlancar dan dapat nilai yang bagus, yang dipelajarin keluar semua. Mungkin itu dari saya. Selamat malam.